Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Banga Mustafa dari kelas T 4712 dengan NIM 1020 123302666. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia, yaitu konsep pada senyawa. Peran elektron dalam ikatan kimia sangatlah penting. Elektron adalah partikel yang terlibat dalam pembentukan ikatan antara atom. Terdapat dua aturan utama yang berkaitan dengan distribusi elektron dalam ikatan kimia, aturan oktet dan aturan duet. Aturan oktet yaitu aturan yang menyatakan bahwa atom cenderung mencapai kestabilan dengan memiliki 8 elektron di kulit terluar mereka, kecuali hidrogen dan helium yang hanya memerlukan 2 elektron saja. Dalam ikatan ionik, atom mencapai konfigurasi oktet dengan memberikan atau menerima elektron sehingga jumlah elektron di kulit terluar mencapai 8. Yang ketiga, dalam ikatan kovalen, atom berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Yang kedua, ikatan ionik, yaitu terjadi antara atom logam dan non-logam. Atom logam kehilangan elektron atau kation dan atom non-logam menerima elektron atau anion. Contoh NaCl atau garam dapur. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi antara atom non-logam, atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron, yaitu contohnya adalah H2O atau molekul air. Yang keempat, ikatan kovalen koordinasi, yaitu jenis khusus ikatan kovalen di mana satu atom menyumbangkan sepasang elektron untuk berbagi dengan atom yang lain. Contohnya adalah NH3 atau amonia. Yang kelima, senyawa ionik dan kovalen. Senyawa ionik ini memiliki ikatan ionik dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Senyawa kovalen ini memiliki ikatan kovalen dengan perbedaan elektronegativitas yang kecil. Selanjutnya adalah energi ikatan dan cara menghitung rumusnya. Energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan sepasang atom dalam suatu molekul atau senyawa. Ini mencerminkan seberapa kuat atom-atom tersebut terikat satu sama lain dalam suatu ikatan kimia. Energi ikatan ini juga dapat dihitung dengan mengukur perubahan energi ketika suatu ikatan terbentuk atau diputus. Cara menghitung energi ikatan melibatkan perubahan energi dalam suatu reaksi kimia. Dalam konteks ini, kita menggunakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Selanjutnya adalah rumusnya adalah eh, delta H sama dengan energi ikatan awal dikurangi energi ikatan akhir. Berikutnya adalah apa itu VSEPR? VSEPR atau yang disebut dengan valence shell electron pair repulsion adalah suatu teori yang digunakan untuk memprediksi geometri molekul berdasarkan tata letak pasangan elektron valensi di sekitar atom pusat molekul. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa pasangan elektron valensi dalam suatu molekul akan saling tolak-menolak dan mencoba untuk menempati posisi yang paling jauh satu sama lain untuk mengurangi tolakan. Beberapa prinsip PSEPR ini meliputi yang pertama, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Maksudnya adalah pasangan elektron ikatan atau yang terlibat dalam ikatan kimia dan pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan atau disebut dengan memiliki efek tolakan yang berbeda. Yang kedua, tolakan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan dan bebas akan saling tolak-menolak untuk mencapai susunan geometri yang paling stabil. Yang ketiga, geometri molekul. Geometri molekul ini ditentukan oleh jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Contoh dari geometri molekul ini berdasarkan PSEPR termasuk linear, trigonal, planar, tetrahedral, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perbedaan asam, basa, dan garam.
Asam, basa, dan garam adalah tiga kategori utama senyawa kimia yang memiliki sifat-sifat khas dalam larutan. Berikut adalah perbedaan antara asam dan garam. Yang pertama, asam. Definisi asam adalah senyawa kimia yang dapat melepaskan ion hidrogen atau yang disebut dengan H+ ketika larutan dalam air. Contohnya, asam klorida atau yang disebut dengan HCl, asam sulfat atau yang disebut dengan H2SO4, dan asam asetat yaitu CH3COOH, dan sifatnya yaitu asam memiliki rasa asam yang dapat menghasilkan warna merah pada indikator seperti lakmus dan dapat bereaksi dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Yaitu yang kedua, basa. Yaitu basa adalah senyawa kimia yang dapat menerima ion hidrogen, yaitu reaksinya H+ atau melepaskan ion hidrogen OH- ketika larut dalam air. Contohnya natrium hidroksida itu NaOH, kalium hidroksida KOH, dan amonia NH3. Sifat dari basa ini yaitu memiliki rasa pahit, dapat menghasilkan warna biru atau merah pada indikator seperti lakmus, yaitu bergantung pada kekuatan basa dan dapat meredakan rasa asam. Yang terakhir, garam, yaitu garam adalah senyawa hasil dari reaksi antara asam dan basa, di mana ion hidrogen dari asam digantikan oleh ion logam atau ion amonium. Contohnya, natrium klorida atau yang disebut dengan NaCl, kalium nitrat, KNO3, dan magnesium sulfat, MgSO4. Sifatnya yaitu garam umumnya tidak memiliki rasa asam atau basa, melainkan dia bersifat netral dan dapat membentuk larutan konduktif ketika larut dalam air. Perlu dicatat juga bahwa sifat-sifat tersebut dapat bervariasi tergantung pada kekuatan asam, basa, atau garam tersebut, serta konsentrasi dalam larutan. Selanjutnya adalah definisi hidrolisis dan buffer. Hidrolisis adalah reaksi kimia di mana molekul air terlibat dalam memecah ikatan kimia suatu senyawa. Proses ini dapat menyebabkan pemecahan senyawa menjadi dua atau lebih komponen yang baru. Contoh umum hidrolisis ini adalah reaksi air dengan garam untuk membentuk rasa asam dan basa. Buffer adalah larutan yang mampu menjaga kestabilan pH meskipun ada penambahan asam atau basa. Buffer sendiri bekerja dengan menetralkan ion hidrogen atau hidroksida yang ditambahkan ke dalam larutan, membantu mencegah perubahan drastis dalam tingkat keasaman atau kebasaan. Buffer umumnya terdiri dari pasangan asam lemah dan bangsa basa konjugatnya. Contoh buffer adalah kelarutan asam asetat dan asam natrium. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.